Songona gital, magigiau. Apaan? Iya. Janji sekali. Udah aku bilang. Ya. Udah ribuan orang yang bilang itu. Bunga-bunga aja insecure sama aku, nggak perlu. Magigiau mambegi. Gital. Anton, halo Anton. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Ini Kak mau tanya tadi yang saudara kita dari Manado tadi, dia bilang tadi itu kan kita mengucap kalimat syahadat itu kalau seandainya kita nikah sama orang itu. Jadi kalau kita pura-pura ngucap aja kita nggak berdosa kita gitu Kak ya? Ya janganlah, kau mau menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Makanya dibilang jangan bermain api. Kalau main api terbakar. Gitu. Jadi jangan pernah posisikan dirimu seperti posisi demikian. Itu kan pilihanmu. Makanya dari awal jangan anak-anak terang ini berhubungan dengan anak-anak gelap. Sih Kak, masalahnya sih anak sepupu aku kayak nggak ada aja lagi anak-anak terang yang cantik-cantik. Di gereja itu banyak perempuan-perempuan cantik. Kau cari yang di pasar-pasar, yang di pajak-pajak bawah. Ada sepupu aku cari yang di pajak sambung juga. Masalahnya sepupu aku ini nikah kayak gitu, cuma ada sekitar 6 bulan gitu balik lagi dia ke Kristen gitu loh Kak. Jadi dia kadang ngomong dia sama aku, ini kayak mana aku ini ya, kemarin aku udah mengucapkan kayak gitu, aku merasa bersalah kata dia gitu. Ya udah, bertobat, ngaku dosa, minta maaf kepada Tuhan. Itu janganlah kita salibkan, karena gini ya, murtad itu tidak akan diperbaharui sekali lagi sampai dia bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita murtad artinya kita menyalibkan Yesus itu kedua kali. Mau Yesus disalibkan 2 kali, aku sih nggak tahan, berlinangan air mata aku 2 bulan lebih nanti. Iya betul betul. Iya, jadi karena penjelasan kakak tadi itu istilahnya secara ininya sih nggak begitu, nggak berdosa lah ya gitulah ya. Cuman kita tetap ya wajar tetap itu berdosa, tetapi janganlah kalau kita sudah berdosa, kita tahu kita berdosa, kita tidak mengaku salah kita dan tidak minta maaf. Kan contoh ya, anak kecil udah bikin salah tapi dia tidak mengakui salahnya, itu kan anak kecil yang nggak bertanggung jawab ya. Kita pun udah tahu perbuatan kita salah, kita mengaku dan bertobat gitu. Siap. Iya sih, supaya apa? Supaya jelas aja sih Kak. Tapi memang banyak kasus yang dia sebenarnya cinta sama Yesus, tapi karena cewek, cowok akhirnya pindah agama gitu kan. Tapi dia memang mu'alafnya ini nggak serius, balik lagi. Itu rata-rata gitu. Kenapa? Karena bro, serius ya, orang yang udah kenal Yesus cinta mati, nggak tergantikan emang. Serius. Karena Yesus ini apa ya, sudah memikat banyak orang dengan kasihnya gitu. Serius, gua aja terpikat sama kasihnya Tuhan Yesus loh. Nggak ada Allah yang kayak dia soalnya, nggak ada. Luar biasa ya. Kalau mau murtad nggak apa-apa, kau diancam-ancam di sini gitu kan. Cuman ya kalau kita murtad itu sebenarnya kita yang rugi. Orang Kristen itu kalau mu'alaf ya, itu nggak perlu diancam-ancam. Kenapa? Sebenarnya kalau orang Kristen yang pindah agama, dia yang rugi. Jadi orang Kristen tuh nggak perlu ngancam-ngancam kayak yang sebelah gini kan, halal darahmu, nggak penting. Kalau kita nolak Kristus kita rugi, kita nerima Kristus kita beruntung dunia akhirat. Jadi nggak ada kerugian bagi kita. Mau terima mau tidak, ya kita sebenarnya yang memilih dengan sadar gitu. Iya Kak, tapi gitu. Karena kan dia tadi udah mengucapkan syahadat lagi, terus
kalau masuk masuk Kristen agak lucu sih. Masuk Kristen lagi dia minta dibaptis lagi, boleh nggak? Harusnya memang gitu. Harusnya memang gitu. Oh gitu ya. Iya, harusnya memang gitu. Tetapi kalau dia memang tidak sungguh-sungguh terpaksa, ya dia tinggal bertobat aja, ngaku dosa kepada imam di gereja. Ya nanti apa keputusan imam, mau dibaptis kah atau sakramen pengakuan dosa kah? Nanti gimana gereja yang berwenang yang memutuskan gitu. Oh, berarti kalau tergantung imamnya itu kayak pengarahan imamnya apakah dibaptis lagi atau gimana lah ya? Iya. Kalau di gereja saya, kalau dia udah pernah dibaptis ortodoks, ini tapi paling mustahil sih yang orang ortodok mualaf ya. Ortodok tuh satu dua susah. Kenapa? Karena imannya kayak gini tumbuh banget gitu loh. Benar-benar paham. Biasanya ya, kalau dari kami itu biasanya paling dia krisma aja gitu. Sakramen pengakuan dosa udah gitu. Nanti diampun. Biasanya gitu. Iya, Nggak perlu soalnya kan gini Kak. dibaptis. Aku curhat tapi ini sebetulnya sih oknum-oknum. Soalnya kebetulan aku asalnya Nias Kak, mama orang Batak sih, Borus Bandung Kali. Jadi bukan oknum lah ya, oknum orang-orang kami kita Nias dari sana. Karena kebanyakan kan perantau lah. Jadi ya apa namanya, pengaruh itu kuat kali Kak. Soalnya dari sana itu kan belum, ya bukan kita saya bilang iman orang sana yang tinggal di kampung ini dangkal ya, bukan itu maksud saya. Cuman tingkat pengaruhnya itu tinggi Kak. Jadi cepat kali, terutama masalah cewek ini Kak. Masalah perempuan lah kebanyakan ini. Kalau masalah pekerjaan pun mungkin nggak begitu. Perempuan yang paling ini. Jadi ya namanya oknum sih sebetulnya, tapi oknum kebanyakan gitu loh. Oknumnya Oknum yang kalau kebanyakan. dikumpulkan jadi satu kabupaten kan. Oke, makanya gini ya Bang ya. Makanya gini kan. Coba kalau Abang baca di Alkitab, pasti yang keinginan daging adalah percabulan. Kenapa selalu diduluankan itu? Karena memang manusia itu identik bagian itu terus masalah itu. Percabulan. Ya kan? Bener nggak? Betul Kak. Makanya masalah paling itu tuh ini nih sawat nih, makanya disuruh Tuhan Yesus apa? Salibkan keinginan dagingmu. Lawan hawa nafsumu gitu. Menjual-jual Bang Brit. Itu. Jadi memang masalahnya di dunia ini memang kalau nggak sahwat ya perut itu doang kan. Kalau nggak bawah perut ya perut gitu kan. Nah ini makanya Tuhan Yesus itu suruh apa? Kita jangan menjadi sama seperti dunia ini. Gitu. Kenapa? Karena kita ini sudah diberikan Roh Kudus yang berasal dari Allah. Maka kita harus menjadi sama seperti Kristus. Gitu. Jadi hati-hatilah dengan pergaulan juga. Itu pergaulan itu mempengaruhi. Makanya kan dikatakan di dalam Alkitab juga kan, kita itu kalau bergaul itu juga harus lihat-lihat orangnya. Nggak boleh asal semuanya. Kita boleh berbuat baik, tetapi jangan dekat dengan yang sekiranya menyimpang. Gitu. Siap. Makanya tahu nggak di 1 Korintus 5 juga ya, ada dosa di dalam jemaat dan itu seperti penyakit. Itu pun harus dikeluarkan. Jadi ada ketahuan seorang anak tidur dengan ibunya, itu diusir dari gereja. Kenapa? Karena itu mengotori gereja tadi, adonan itu. Buanglah ragi yang lama itu, karena ragi lama itu tidak membuat adonan roti itu hamir dan mengembang. Makanya yang busuk-busuk itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita gitu. Jadi kita pun jangan jadi sama seperti dunia ini gitu Bang. Ya, banyak-banyak berdoa, minta ampun kepada Tuhan gitu. Siap. Oke, makasih ya Kak. Ya, Tuhan berkati. Amin Kak, amin. Nih satu hari ini aku sesi kayak menasehati ya. Udah kayak orang tua aku. Udah kayak orang tua aku di sini satu sesi ini. Iya nggak apa-apa lah, hari ini aku ada untuk teman-teman Kristen ya. Next time kita barbar, oke. Halo Darius.
Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Selamat malam, Shalom. Ya, shalom. Iya, silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Nggak, Halo, nggak ada yang mau ini ditanya, suaraku cuman ada. nanya temanya, Pak. Temanya Halo apa Pak, ini, Mam? ada yang mau ditanya? Halo, Nanya, tes. halo, 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 halo. Iya, silakan Pak, silakan. Ya, shalom. Suara saya bisa Apa? didengar? Dengar. Apa temanya ini malam, Bu? Ya, silakan. Ini nih. Yesus mencintai kita. Ya, Bapak. Ya, Bapak mau nanya apa aja boleh. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan, Pak? Sebenarnya gini, dulu kan boleh nggak curhat di sini? Boleh nggak? Enggak boleh. Enggak. Janganlah, nanti panjang kali sesi kita. Ini banyak kali yang Oh, enggak. mau naik ke atas ini loh, Bang. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bang. Jangan dulu curhat, Bang. Singkat-singkat aja nanyanya, Bang. Ya. Apa namanya, pertanyaan saya dulu kan ini apa namanya, kayak dekat sekali dengan Tuhan gitu loh. Tahun 2021 itu sampai dari tahun 2021 sampai sekarang itu saya itu jauh sekali dari kata pergi ibadah, kata berdoa. Dulu saya ini apa sekali, pokoknya fanatik sekali lah. Itu makan minum pun itu berdoa gitu, makan apalagi tidur apa segala macam gitu. Dari tahun 2021 itu sampai sekarang saya itu kayak bagaimana ya, kayak menjauh sekali gitu. Gimana cara ininya itu ya? Kenapa Tapi kok rindu, jauh? rindu Ya, kenapa rindu kok? sekali Ya, untuk kenapa kok kembali jauh? ke, nggak tahu, saya juga bingung. Maksudnya dalam hati saya tetap, saya tidak berpaling, saya tidak menyembah Allah lain, tetap saya apa namanya, percaya Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi tapi cuman nggak jarang berdoa, bukan jarang berdoa lagi, memang tidak pernah berdoa lagi gitu loh. Ya udah, kalau Bang Darius pun sudah menyadari jauh dengan Allah, dekatkan lagi. Gitu. Jadi mulailah membaca Alkitab. Mungkin kalau Bang Darius mungkin Protestan ya? Saya dulu Katolik itu. Oh, Katolik, sekarang tapi Katolik. Sekarang saya itu Protestan, tapi saya itu nggak pilih ini sih. Saya itu gerejanya itu dimanapun, yang penting di situ ada Tuhan Yesus, itu aja. Iya. Jadi gitu, Bang. Jadi dekatkan lagi dengan apa ya? Komunitas-komunitas yang membangun iman gitu. Jadi kalau Abang udah menyadari nih jauh nih, ya dekatkan lagi diri Anda. Ikutlah bergabung dengan kegiatan-kegiatan gereja. Ya, Abang bisa memulai dengan baca Alkitab, lihat renungan-renungan, atau dengarkanlah lagu-lagu Kristen gitu, lagu-lagu rohani. Itu mungkin membawa apa lagi ya, semangat Anda untuk percaya kepada Kristus, untuk melayani Kristus lebih lagi. Karena melayani Kristus itu bukan harus kita melayani di gereja loh. Tetapi sebagai pelayan firman Tuhan itu adalah kita mengerjakan keselamatan itu. Ya, Apa betul. itu mengerjakan keselamatan? Dengan cara berbuat baik, banyak menolong, ya, banyak memberi orang, ya, memberi tumpangan. Yesus sendiri bilang, hal kecil yang kamu lakukan kepada orang yang kecil ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Nah, ketika kamu mengasihi sesamamu yang kecil di sekitarmu, sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja di dalam dirimu. Jadi kalau kamu merasa sudah jauh, mari timbulkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu di dalam dirimu. Jadilah pelaku firman Tuhan. Nggak harus kamu di gereja sana jadi worship leader atau apapun itu namanya. Tetapi kamu bisa mengerjakan firman Tuhan itu melalui perilakumu sehari-hari. Mulai dari sekarang, rajin-rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Gitu aja, Bang. Iya, terima kasih ya, terima kasih. Ya, sering-sering ini aja, Bang. Sering-sering lihat debat agama Islam dan Kristen. Pasti kau nanti menggebu-gebu pengen baca Alkitab. Apa ini jawabannya? Yakin. Kok nggak, Bang? Nah, Tahu memang nggak, Bang? apa Ini
Ini percaya atau enggak? Tahu nggak bang? Ini percaya atau enggak? 500 orang yang di sini ini jadi baca Alkitab gara-gara nengok debat. Serius. Nggak percaya? Jujur kalian di bawah. Enggak, sebenarnya kan iman Jujur iman kalian kita di bawah. Iya. sebenarnya iman kita bertumbuh bukan dari situ juga sih. Bukan maksudnya ini apa namanya? Dia kan tumbuh sendiri. Apa? Memang dampaknya itu semenjak saya menjauh itu memang orang-orang yang saya sayang itu bahkan mama, adik itu meninggal, apa namanya, sama om saya, bahkan rumah tangga saya juga berantakan gitu. Jadi Iya. ya memang hancur lah kehidupan saya sekarang itu, hancur bahkan sampai putus asa itu loh. Loh. Sampai Bang, jangan kau bilang hidupku hancur. Cemana cara tukang periuk membentuk bencana kalau tidak menghancurkannya dulu? betul ya, terima kasih ya, mudah-mudahan. Iya. Supaya kau dekat sama Tuhan, memang kau harus dihancurkan, harus diremukkan, biar kau datang sama Dia, supaya kau dibentuk jadi bejana yang baru. Amin. Gitu. Jadi cara Tuhan itu luar biasa sama kayak kita. Tinggal Amin. pinter-pinter kitanya aja mengerti apa maksud Tuhan. Gitu. Oke, terima Ya. kasih Makanya aku bilang bang, kau tonton debatku tiap hari. Ngamuk kau nanti. ya. Besok pasti Oke. kau mau baca Alkitab. Yakin. Gitu ya bang ya. Iya. Tapi nggak usah lah debat. Kau kerjakan aja bagian. Talenta setiap orang itu beda-beda. Talenta saya atau karunia saya adalah berdebat. Ya mungkin karunia abang mungkin memberi orang gitu. Mungkin mengasihi keluargamu gitu. Menjadi tulang punggung Ya. orang tuamu, nggak apa-apa. Gitu bang. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Ya, bang. terima kasih. Amin. Rajin berdoa ya bang ya. Siap. Oke, ya, yang di bawah ini yang udah dibilang ketawa, betul kan? Kalian baru baca Alkitab ketika aku debat kan? Yakin kalian? Yakin? Enggak mungkin enggak. Ini pandanganku tuh gitu. Pasti langsung buka. Ayatnya cross check. Nanti kalau ada orang yang nanya aku bisa jawab, ya kan? Alah. Makanya aku bilang nggak ada satu firman pun itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu balik dengan sia-sia. Nggak ada. Udah aku bilang satu firman aja yang kau sebarkan itu memberi arti bagi banyak orang. Gitu ya. Apalagi si Father Son ini tiap hari dia nonton ini. Ini bentar lagi juga dia jadi baca Alkitab ini, yakin aku. Nggak Kristen, nggak Islam, baca Alkitab. Ya kan? Yakin aku. Juma aja sering kali dia baca Alkitab. Mampus dia, lupa dia baca Qurannya. Apa nggak berpikir keras dia 99 in one? Mampus lah. Carilah di Alkitab tuh. Apalagi yang mau kujatuhkan dari si Agatha ini. Udah gila ya. Si Nora, si Tobrut itu, si Riva itu udah pasti. Aku cari dulu Alkitab ini. Apalagi yang buat nyerang si Oten ini. Tahu. Keren kali emang Alkitab ini loh. Ya kan? MDP Group silakan. Halo, shalom. Shalom. Horas, salam kenal. Ya, Horas bang. Ada yang mau ditanya bang? Silakan bang. Enggak sih, nggak mau nanya. Cuma gini, aku senang ada orang-orang Kristen, kebetulan saya Kristen juga, yang menguasai kitab kita. Artinya saat debat, ya gue sih iman gue kuat dalam pengertian gue sendiri ya. Tapi saat aku tonton kalian berdebat begitu, saya senang. Cuma boleh kritik saran boleh kak ya? Nggak terima kritik di sini. Saran. Nggak aja terima berarti. saran juga di sini. Oh, gitu. Ingat ya bang ya. Ini room saya cuma nerima pertanyaan sama kotak amal. Udah bang, udah banyak kali bang guru BP di room gue. Nah, aku udah capek bang. Aku pun udah jadi guru BP bang. Jangan. Kalau mau ngasih gift aja bang. Kalau ngasih pertanyaan aja. Jangan. Aku itu aja yang ku minta bang. Makanya aku buka live ini. Aku cuman mau minta pertanyaan kalian dan gift kalian. Nggak ada yang lain. Kalau saran nggak usah.
Ya bang, soalnya aku pun udah jadi guru BP bang sama orang bang. Apa bala pertanyaanmu bang? Kalau nggak ada pertanyaanmu, bikinlah pertanyaanmu apa aja. Yalah. Aku jadi bingung ngomongnya. Ya udah bang, kau ngasih gift aja lah udah. Inilah keinginan kalian, ku kabulkan. Halo. Halo, selamat malam, Agatha cantik. Malam pak, ada yang mau ditanya? Agatha kalau bilang cantik, gitu katanya. Iya, aku bener lah, aku magigiau. Udah aku bilang kesini jangan bilang aku cantik karena aku di sini tuh bukan mau dipuji-puji cantik, debat. Nah itu, udah aku jelek-jelekkan muka aku masih aja dibilang cantik. Udah aku gini-gini kan, udah aku gini-gini kan, jangan dibilang lagi aku cantik. Aku selalu sok jelek loh. Kenapa selalu dibilang cantik? Jangan, tolong naik ke atas room ini, jangan bilang aku cantik. Udah aku jelek-jelek kan. Udahlah aku berak depan kalian, kentut depan kalian, ngupil depan kalian. Apa yang jelek-jelek udah aku tunjukkan, jangan lagi sebut aku cantik. Nggak suka. Ya. Aku seriusan loh, aku jijik kali aku disebut cantik loh. Seriusan loh, bro. Iya, cantik karena filternya. Udahlah. Tapi tetap aja bapakku Episkop Daniel bilang aku borunya yang paling cantik. Udah aku bilang aku udah puas dibilang bapakku aku anak borunya yang cantik. Udah. Aku nggak butuh lagi dari kalian. Udah puas kalau aku. Halo Bope. Iya, selamat malam Ibu. Ya, shalom. Iya, saya mau bertanya, Mangga. apakah setelah Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, terus tidak menikah dengan Yusuf begitu suaminya? Loh, dia kan sudah menikah. Dia kan tunangan Yusuf, tetapi dia tidak menikah penuh. Jadi Yusuf itu hanya menjaga marwahnya Maria sampai dia melahirkan inkarnasi dari Kristus. Jadi tidak berhubungan badan. Makanya dikatakan Maria ini perawan selama-lamanya. Nah, Bahkan terus, setelah melahirkan pun dia tetap perawan. iya, saya tahu itu Ibu. Terus di Markus 6 ayat 3 itu, ya, Markus 6 ayat 3 itu bilang begini Ibu, saya bacakan ya. Ya. Ya, Yesus ditolak di Nazaret, ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, Baik. itu anak dari Yusuf. Yusuf ini kan duda yang menikahi Bunda Maria. Jadi Bunda Maria ini tidak melahirkan setelah Kristus. Dia tetap perawan selama-lamanya. Jadi yang dikatakan adalah Yakobus atau siapa tadi, itu adalah anaknya dari, itu tadi kan dikatakan, bukankah dia adalah anak tukang kayu dari Yusuf? Itu anaknya Yusuf. Jadi anak tirinya Bunda Maria gitu. Oh begitu, jadi ini Yusuf ini dia ini duda begitu. Betul. Nah, minta maaf Ibu, saya boleh tanya lagi. Akan. Kita tahu dari mana kalau Yusuf ini dia duda begitu? Ada di dalam kisah Sinaksarion ini. Jadi memang kalau Protestannya kan cuman ada kanonisasi Alkitab. Kita punya yang namanya Sinaksarion. Ini adalah kisah tentang para rasul. Santo Yusuf juga ada di sini. Siapa orang tuanya Bunda Maria juga ada di sini. Jadi ini tradisi suci gereja mencatat itu di dalam Sinaksarion. Ini. Jadi kita tahu. Oh gitu. Iya, maksudnya supaya saya jangan keliru tuh Ibu. Sehingga saya ingin bertanya itu Ibu. Karena saya sudah baca ini, terus saya juga bertanya-tanya loh, kalau bilang ini anak daripada Yusuf, terus dia ini kok di sini tidak ditulis ya. Jadi saya ingin bertanya itu saja Ibu, karena saya ini mengajar bagi saya begitu. Makanya saya ingin tanya sama Ibu. Saya sudah lama ikut roomnya Ibu, dan sudah lama saya ikuti roomnya Ibu. Saya hanya tiap di bawah dan saya dengar, tapi
Tadi Terima ibu kasih. bilang, apa Maria itu dia perahu untuk selamanya. Tetapi Markus ini 6 ini ayat yang ketiga ini buat saya jadi pertanyaan sehingga saya tanya ibu begitu. Iya, itu dia. Ada dasarnya. Iya. Baik, makasih banyak ibu. Itu saja yang saya tanya supaya saya Sama-sama. jangan salah menaksirkan itu. Gitu. Ya, sama-sama Pak. Baik. Iya, makasih ibu. Oke. Nah, Tuhan berkati Pak. Iya, Tuhan berkati juga ibu. Iya. Ini sesi ini yang naik Kristen semua ya, nggak ada Muslim di bawahku tengok. Nggak ada Muslim di bawahku tengok. Kristen semua ini. Oke, halo Haji Aritonang. Ini mungkin Pak Haji ya. Bukan, Hendrik Aritonang itu. Salam Mbak Agatha. Shalom. Oh, gimana silakan. sehat Mbak Agatha? Oke, saya mau nanya ada di Kejadian 6. Ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 di situ ada disebutkan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia. Ya. Terus ada disebutkan raksasa. Minta tolong penjelasannya Mbak Agatha. Coba baca dulu. Kejadian Saya 6. baca ayat 1 sampai 8 kurang lebih seperti ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Ini saya tahu ya. Ini saya jelasin aja. Jadi yang Oke. dimaksud anak-anak manusia itu adalah keturunan Kain. Anak-anak Allah itu disebut anak dari keturunan Set. Ya, di zaman itu memang ada raksasa. Gitu. Jadi makanya dikatakan gini kan. Sejak saat itu mereka disebut anak-anak Allah. Nih ya. Nih. Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ini yang disebut anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Anak-anak manusia itu adalah keturunan Kain. Gitu. Jadi pada saat itu memang ada raksasa. Coba yang Anda katakan raksasa itu di ayat berapa? Saya udah jelasin sih kemarin ini. Gimana Pak? Di unmute dulu Pak. Oke, yang raksasa itu di Kemarin saya baca ini. ayat 4. Ayat 4-nya dia. Kejadian 6 ayat Pada 4 ya. waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini kan. Waktu itu memang ada raksasa, betul. Ya. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia ini, anak keturunan Set dan anak keturunan Kain. Dan jadi di zaman anak-anak keturunan Set dan Kain ini menghampiri, di situ di zaman itu ada raksasa, itu maksudnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Oke, makasih Mbak Agatha, saya coba belajar dulu lagi nih. Iya, jadi gitu. Jadi bacanya itu sebenarnya enak kalau kita runut gitu ya. Jadi ketika itu, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini kan Tuhan mau menjelaskan itu. Pada waktu kapan itu? Pada waktu anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Gitu. Ini maksudnya. Jadi bacanya memang hati-hati. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Haji Aritonang? Bukan Haji. Alhamdulillah. Oke. Ya, Mbak Agatha. Makasih ya, saya turun. Nah, sama-sama Pak. Tuhan berkati Pak. Kok gua hari ini manis banget ya? Hari ini manis banget, nggak ada nih kan langsung nih kan. Naikkan pagan, ya kan? Yang minta naik nggak ada yang pagan gitu loh. Halo Kak Priska. Halo Kak. Halo. Kak Priska. Ya, udah ketiduran kayaknya, dia nunggunya terlalu lama. Udah kelamaan dia. Nggak ada pagan hari ini. Serius lah. Ini serius, ini dari tadi nggak ada pagan. Oke, aku mau kalem.
Halo pohon kayu. Shalom, selamat malam. Halo. Ya, Kok kira kau pagan ah? baru pulang Beneran gereja gak ada ini. pagan hari ini. Baru pulang gereja. Siap, silakan Pak Pohon. Ya, ada yang mau ditanya Pak, silakan Pak. Saya cuman mau ini, kebetulan dari khotbah pendetanya itu tentang Gerasa yang dia apa namanya, Tuhan Yesus usir setan ke babi, 2000 babi itu kan. Halo. Silakan. Halo. Iya, ada Pak. Silakan Pak. Oh ya, kan Tuhan Yesus mengusir setan ke dalam babi kan, rasa. Silakan. Lanjutkan Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, zaman itu kan orang-orang Yahudi tidak makan babi ya. Nah, kenapa di situ ada orang peternak babi sampai 2000 ekor? Kira-kira pasar babi itu untuk siapa? Nggak tahu. Iya. Otomatis kan Jadi gini dijual ya, itu. Pak ya. Dia Orang Yahudi kan. Oke, jadi gini Pak. Jadi di Israel itu kan bukan hanya ada orang Yahudi saja, dan konteksnya di dalam imamat itu yang dilarang itu babi hutan, bukan babi ternak. Itu. Makanya mungkin bagi sebagian orang mungkin tidak tahu tentang hal itu. Jadi ada yang namanya jenis babi ternak, ada yang babi yang memang dia liar, hidup liar gitu. Jadi kalau saat itu ada babi-babi, memang ada yang beternak babi, berarti di situ ada yang mengkonsumsi babi. Jadi di situ babi sudah diternakkan gitu Pak. Nah, di situ kan bukan hanya orang Yahudi saja. Itu kan udah ada yang namanya masuk kebudayaan Helenistik kan. Ada orang-orang Romawi juga di situ Pak. Nah, orang Romawi kan tidak berpantang untuk itu. Seperti itu Pak. Halo, Bapak, kedengeran suara saya? Ya itu. Babi itu mungkin untuk persembahan ke dewa-dewa kah, atau hujan. Jadi persembahannya pakai babi. Mungkin saya pikir Karena itu. kan di situ itu kan, iya, di antara orang Yahudi itu kan udah masuk pagan Romawi, ada juga orang-orang yang dari agama lain gitu kan. Di situ ada Saduki, ada Farisi. Ini beda, ini dua agama yang berbeda ini, antara Saduki dan Farisi ini Pak. Gitu. Jadi sejak semula pun memang babi itu tidak diharamkan. Lalu kenapa diharamkan? Ya ketika bangsa Israel ini kan keluar dari perbudakan Mesir untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Itu tujuannya. Dan ketika itu ya gini ya Pak ya, dikatakan kalau ada orang yang kena binatang najis ya, atau makan yang najis, mereka itu cuma najis sampai matahari terbenam kan. Sesudah itu mereka tahir kan. Betul nggak? Ada seperti itu hukumnya itu gitu. Jadi itu haram bagi mereka. Itu maksudnya adalah konteksnya itu kosher dan tidak kosher, itu doang gitu. Jadi makanya mereka dikatakan engkau najis sampai petang, besok ya udah tahir lagi, makanya gitu. Seperti itu Pak. Oke, itu yang pertama. Oke, saya bisa menerima ya. Ada Yang kedua, ya saya bisa menerima penjelasannya. Oke, yang kedua, tadi sore itu kan sebenarnya saya pas pergi gereja kan, sebelum pergi gereja di kendaraan sama istri saya kan saya dengar ini. Nah, salah satu temannya kakak Agatha itu ngomong begini. Saya lupa namanya tadi siapa yang teman kakak Agatha itu. Masalah kitab kehidupan. Ingat kan nggak? Tadi sore bahas itu. Airband. Ya tahu. Kenapa? Dia bilang setiap orang yang sudah dibaptis itu dicatat di kitab kehidupan dan pasti masuk surga, ya kan? Itu kata-katanya kakak si Betul. teman kakak kata tadi. Setelah Betul, saya itu tutup, kata saya juga.
Nah, setelah saya tutup kan, karena kita ke gereja, jadi masuk ke gereja itu istri saya komunikasi sama saya, karena istri saya kan di sebelah dengar. Bukannya kita harus memelihara ya, kalau sudah baptis tapi tidak hidup dengan benar ya tetap masuk surga, masuk neraka kan. Nah, makanya saya mau coba tanya, apakah memang seperti itu jaminannya? Betul. Ya, Setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu pasti akan dibangkitkan dan dimuliakan. Nah, bisa saja Anda terhapus dari kitab kehidupan itu. Nah, itu yang belum Anda tanyakan kan? ya maksud saya itu. Nah, itu juga ada. Jadi jangan sampai nama kita terhapus dari kitab kehidupan dengan cara kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Kalau kita terhapus dari kitab kehidupan itu, ya kita tidak akan dibangkitkan untuk dimuliakan. Ya itu. Jadi Karena itu itu konteksnya kata-kata adalah tidak orang-orang yang memang benar-benar, sebentar saya selesaikan. Jadi itu adalah konteksnya benar-benar orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Siapa itu? Orang yang mengerjakan keselamatan itu. Bukan hanya orang yang dibaptis, terus habis itu dia berbuat zina, membunuh, mencuri, segala hal kejahatan. Ya, dia akan dihapus dari kitab kehidupan. Jangan salah. Jadi gimana caranya supaya nama kita tetap ada di dalam kitab kehidupan? Kerjakan keselamatan itu. Gitu. Nah, kalau yang ketiga Seperti ini itu. pertanyaan ketiga ini saya sebenarnya tidak ada hubungannya sama kekristenan. Saya cuma tanya, apakah Silakan. teman-teman kakak dan kakak Agatha tadi pernah ikut di debat klub di Kaskus, forum Kaskus Enggak. sebelumnya? Enggak, saya enggak. Karena room saya ini bukan room debat ya. Room saya ini adalah pemberita kebenaran. Tuh kata Pak Metatron tuh. Enggak ada. Oke, itu aja Kak. Room saya ini bukan itu. Bukan untuk debat itu. Ya Kak, saya cuma Gitu, tanya. Kan saya juga pernah ikut di Kaskus Siap. debat klub. Rata-rata memang penguasaan Alkitabnya dan penguasaan Al-Qurannya memang bagus-bagus. Saya pikir ada di antara teman-teman kakak di sana. Itu aja sih Kak, terima kasih penjelasannya. Shalom, selamat malam. Shalom Pak. Tuhan berkati Pak.